Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda saat ini bersama Warta Berita RRI ND edisi hari ini di hari Selasa 4 April 2023 dengan sari berita. Upaya kolaboratif perlindungan bahasa daerah, Kantor Bahasa Provinsi NTT gelar rakor antar instansi. Menparekraf Sandiaga Uno direncanakan akan hadir di Semana Santa Larantuka 2023. Bersama saya, Femi Sari Ora, inilah berita selengkapnya. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek melalui Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan rapat koordinasi rakor antar instansi dalam rangka perlindungan bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Laporan Verana Garus. Kegiatan ini sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertujuan untuk membangun sinergi dan merumuskan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan di daerah berkenaan dengan pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah di Provinsi NTT. Gubernur Provinsi NTT yang diwakili oleh staf ahli bidang pendidikan Willy Toi Suta menyampaikan, dari berbagai upaya perlindungan bahasa daerah, program revitalisasi bahasa daerah merupakan tahapan yang strategis sebagai upaya pemetaan bahasa, pengukuran daya hidup, dan kualitas bahasa, serta upaya konservasi bahasa. Karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan perlindungan bahasa dan sastra daerah mampu menjadi produk andalan yang menghasilkan pendapatan asli daerah. Upaya perlindungan dan pengembangan bahasa daerah bisa dikemas menjadi atraksi yang turut menggerakkan perekonomian sesuai visi NTT Bangkit, NTT Sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program revitalisasi ini merupakan sesuatu yang penting ya. Oleh karena penutur bahasa beberapa di NTT ini kan juga kecil. Dia berada dalam posisi yang lemah. Akhirnya bahasa daerah itu bisa hilang ya. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi tentu pasti menopang sepenuhnya usaha revitalisasi ini. Dan terutama pemikiran-pemikiran segar tentang bagaimana tidak hanya memelihara tapi menumbuh kembangkan keterikatan dan motivasi untuk mau berbahasa daerah, terutama bagi generasi muda. Sementara itu, Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTT, Eli Setiati, menekankan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pemerintah pusat melalui Kantor Bahasa Provinsi NTT untuk meningkatkan daya hidup bahasa daerah. Pada tahun 2022, Kantor Bahasa Provinsi NTT telah memulai revitalisasi bahasa daerah dengan 5 bahasa daerah, yaitu bahasa Dawan, bahasa Manggarai, bahasa Kambera, bahasa Rote, dan bahasa Abui. Sedangkan pada tahun 2023 ditambah 2 bahasa, yaitu bahasa Adang dan bahasa Kabola di Kabupaten Alor, sehingga menjadi 7 bahasa daerah. Ternyata di Perda Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 20 itu menyatakan tentang pengembangan budaya ada pada tradisi lisan, seni, dan bahasa. Dan saya sudah mencoba ingin beraudiensi lagi untuk mengembangkan peraturan daerah ini agar menjadi ada bahasa Indonesia, karena kalau bahasa Indonesia juga tidak dipertahankan akan hilang juga lama-lama. Adapun wilayah sasaran bahasa daerah yang direvitalisasi pada tahun 2023 meliputi Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Rote, dan Kabupaten Alor. Elis berharap kegiatan ini memberikan dampak yang besar terhadap penutur bahasa-bahasa daerah untuk tetap melindungi, mengembangkan, dan melestarikan bahasa daerah agar bertahan dan kuat dari waktu ke waktu. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno direncanakan akan hadir dalam prosesi Semana Santa di Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Lidi Badin.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno dipastikan akan hadir dalam prosesi Semana Santa di Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada Jumat 7 April 2023 mendatang. Hal ini disampaikan oleh PL Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur, Katarina Riberu, kepada RRI pada Senin 3 April 2023. Dijelaskan Rin Riberu, Menteri Pariwisata dipastikan hadir dalam prosesi Semana Santa tahun 2023, di mana prosesi Semana Santa ini merupakan agenda event besar tahunan yang diselenggarakan di Kabupaten Flores Timur selain Festival Balenagi, dengan menyedot wisatawan khususnya para peziarah dari seluruh dunia untuk mengikuti prosesi tersebut. Untuk bulan April ini kan ada 2 event besar di Flores Timur. Yang pertama adalah event wisata religi Semana Santa. Setelah itu akan juga digelar Festival Balenagi. Memang informasi dari Bapak Menteri langsung bahwa beliau akan berkenan hadir. Yang jelas untuk event Festival Balenagi itu akan dihadiri oleh Deputi Event. Sementara untuk Semana Santa rencananya akan dihadiri oleh Bapak Menteri langsung. Kalau memang tidak ada halangan, Bapak Menteri mungkin berkenan hadir. Rin Riberu juga mengungkapkan bahwa sejauh ini kesiapan panitia Semana Santa sudah berjalan baik dan Kabupaten Flores Timur siap menyambut para peziarah yang datang ke Larantuka yang diperkirakan puncaknya akan berlangsung pada Rabu 5 April mendatang. RRI ND Lady Badin melaporkan. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) memperkenalkan Oramon menjelang pelaksanaan ASEAN Summit di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Mei 2023 mendatang. Berikut laporan Rosa Dalima. Direktur Utama BPOLBF Sana Fatina pada acara diskusi kolaborasi bersama media di Korea Jumat sore mengatakan, Oramon terdiri dari 2 suku kata, yakni ora dalam bahasa lokal yang berarti komodo dan mon yang berarti monster, sehingga arti keseluruhannya adalah monster yang lucu. Oramon merupakan intellectual property atau IP yang akan menjadi travel buddy atau teman perjalanan bagi wisatawan ketika berkunjung ke Labuan Bajo. Kita punya ide untuk menjodohkan ini bersama dan akhirnya kita akan mengadopsi si Oramon sebagai duta travel buddy-nya kita gitu ya, memperkenalkan destinasi-destinasi yang baru, termasuk juga mengasosiasikan Oramon dengan Labuan Bajo, dengan destinasi Labuan Bajo. Karena Oramon yang bentuknya karakter, dia bisa pergi kemana aja, ke seluruh dunia, dan orang ketika lihat Oramon, harapannya dia akan selalu ingat Labuan Bajo, minimal dia ingat sama Pink Beach. Gitu. Lebih lanjut, Sana kemukakan karakter ini terinspirasi dari komodo yang merupakan kreasi dari Adin Nugroho dan Rizky Amalia. Keduanya merupakan alumni dari program Kemenparekraf Katapel Maya tahun 2021 dan program kurasi intelektual properti Kemenparekraf juga di tahun yang sama. Kedepannya, Oramon akan menjadi IP karakter sama halnya seperti karakter Mickey Mouse dari Disneyland dan Hello Kitty Jepang. Kolaborasi antara Oramon dan BPOLBF bermula sejak penandatanganan perjanjian kerjasama pada pameran eksotik NTT Pasar Floratama terkait penggunaan aset Oramon pada 4 November 2022 lalu. Kini, Oramon merupakan salah satu peserta yang terpilih mewakili Indonesia pada ajang pameran lisensi terbesar di Asia, yakni Hong Kong International Lisensi 2023 pada 19 hingga 21 April mendatang. Kepada para pelaku media, Sana berharap untuk membantu menyebarluaskan karakter Oramon ke seluruh dunia, sehingga sekaligus mempromosikan destinasi wisata Labuan Bajo dan sekitarnya. Dari SP Labuan Bajo, Rosa Dalima. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja membahas kesiapan dan antisipasi pergerakan wisatawan Nusantara Wisnus saat libur Lebaran 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Kabaparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Rabu 29 Maret 2023 mengatakan, diprediksi tahun ini akan ada 123,8 juta wisatawan yang melakukan perjalanan saat libur Lebaran 2023.
Menparekraf Sandiaga juga menyatakan momen ini akan menjadi modal utama dalam pencapaian target mobilisasi Wisnus yakni 1,4 miliar pergerakan di tahun 2023. Dikatakan Menparekraf Sandiaga, lantaran mereka bukan hanya bergerak dari tempat asal mereka bekerja ke kampung halaman, melainkan juga saat di kampung halaman mereka akan melakukan aktivitas wisata, setelah itu sebagian besar kembali lagi ke ibu kota. Guna menarik wisatawan ke Nagekeo, masyarakat dan para pelaku wisata di desa wisata diharapkan menghidupkan kembali tradisi budaya warisan nenek moyang. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Pius Baut di Labuan Bajo mengatakan dari hasil survei yang dilakukan menarik wisatawan untuk bisa betah dan tertarik mengunjungi desa wisata yang ada di Kabupaten Nagekeo, Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco Do menyarankan agar para pelaku wisata di desa mempertahankan kekhasan asli daerah masing-masing. Bupati Don juga menjelaskan bahwa wisatawan asing saat ini lebih cenderung mengunjungi suatu destinasi wisata sekaligus mengetahui serta merasakan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat lokal. Untuk itu menurut Bupati Don sudah menjadi suatu tuntutan bagi pelaku wisata di satu destinasi wisata adalah menyiapkan produk khas baik itu berupa souvenir, tenun ikat, hingga kuliner. Sebab wisatawan yang datang bukan hanya menikmati keindahan alam desa wisata, akan tetapi sekaligus produk lokal di dalamnya. Di setiap tempat itu, selain budaya dan alam, tapi juga aircraftnya nanti kita dorong jadi produk-produk masyarakat sampai dengan kuliner. Nah, saya berharapkan kita menggabungkan sekarang. Maksud saya kepada masyarakat cepat diberi quick yield itu, ya, hasil yang mereka langsung lihat. Nah, oh ini kita sungguh-sungguh, sehingga gairah masyarakat ini kita tetap jaga. Bupati Don juga berharap para pelaku wisata di desa menghidupkan kembali ritus dan tradisi budaya warisan leluhur dengan menerapkan kalender budaya secara baik seperti berburu, berkuda, tinju adat, hingga mencari ikan dengan cara tradisional. Meski pada umumnya pola hidup masyarakat Nagekeo lebih banyak mengikuti tren modernisasi, akan tetapi guna menarik wisatawan untuk bisa betah dan tertarik mengunjungi desa wisata, Bupati Don menyarankan agar para pelaku wisata di desa mempertahankan kekhasan asli daerah masing-masing. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Kain tenun songke khas Manggarai Barat menjadi souvenir yang paling banyak diminati wisatawan ketika berlibur di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Pius Baut di Labuan Bajo mengatakan dari hasil survei yang dilakukan Dinas pada tahun 2022, responden wisatawan Nusantara banyak menyukai kerajinan tenun songke sebagai cenderamata dari Manggarai Barat. Dikatakan Pius Baut, Dinas Pariwisata juga telah melakukan survei kepuasan pengunjung Manggarai Barat pada tahun 2022 dan mendapati hasil jika 73% responden Wisnus membeli cenderamata di Manggarai Barat dan 27% lainnya tidak. Hasil survei tersebut juga menunjukkan minat wisatawan terhadap kain tenun atau songke Manggarai menjadi yang terbanyak dipilih yakni 27%. Diikuti pakaian sebanyak 26% dan 14%-nya adalah produk pertanian, kopi Manggarai dan juga rebok, makanan khas suku Manggarai. Pius Baut merincikan jika jumlah pengeluaran wisatawan Nusantara dalam sekali kunjungannya ke Labuan Bajo mencapai 10 juta rupiah per orang di luar tiket pesawat. Dari angka tersebut didapati kalau 1,5 juta rupiah diperuntukkan membeli souvenir, sementara total wisatawan yang kunjung ke Labuan Bajo tahun 2022 kemarin mencapai 170.000 orang. Juga terlihat di hasil survei itu uang yang dibelanjakan dari 10 juta itu ya, yang dibelanjakan untuk souvenir itu kurang lebih 1,5. Dan ini menurut saya akan berdampak kepada pelaku usaha di bidang UMKM, di sektor UMKM, karena mereka rata-rata membelanja souvenir atau oleh-oleh ya, di berbagai tempat penjualan. Artinya kalau kita hitung rata-rata 1.500.000 kali ya, kali 170.000 wisatawan, sudah berapa ratus miliar uang yang dibelanjakan untuk souvenir. Tentu ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UMKM Manggarai Barat, Teresia Asmon, ketika dikonfirmasi soal produk UMKM mengatakan, saat ini pihaknya aktif melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM, khususnya tenun dan juga songke. Selain terlibat dalam pengembangan UMKM dengan produk tenun songke, Teresia mengaku Dinas juga memberikan pelatihan khusus untuk produk turunan tenun seperti anting, gelang, kalung, shawl,
tas, dan beberapa produk aksesoris lainnya. Dia berharap upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah ini dapat menjadi dukungan bagi pengembangan UMKM dan peningkatan ekonomi keluarga di Manggarai Barat. Dari SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. KPU Kabupaten ND bersama pemerintah Kecamatan Lepembusu Kelisoke gelar pleno rekapitulasi daftar perubahan pemilih sementara hasil pemuktahiran data pemilih sewilayah Kecamatan Lepembusu Kelisoke. Laporan Rofinus Sula. Kegiatan pleno rekapitulasi berlangsung di Aula Kantor Camat Lepembusu Kelisoke Sabtu 1 April 2023. Camat Lepembusu Kelisoke Damianus Frayalus Esa menegaskan bahwa pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu. Dijelaskan Camat Lepembusu Kelisoke, kualitas daftar pemilih menentukan baik dan buruknya kualitas penyelenggaraan pemilu. Melalui daftar pemilih yang berkualitas, proses dan hasil pemilu akan menjadi baik. Camat Damianus mengatakan PPK merupakan salah satu sektor penting dalam pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih. PPK harus memastikan bahwa PPS dan Pantarli memahami dengan baik dan benar tata cara pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih serta memastikan bekerja sesuai aturan yang ditetapkan dalam aturan KPU. Berkaitan dengan proses pesta pemilu tahun 2024, menghimbau kepada kita semua, khususnya teman-teman PPK, BPS, Pantarli, agar benar-benar mempersiapkan pesta demokrasi tahun 2024 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya karena waktu pelaksananya masih lama. Kemudian jalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Semoga di tangan saudara-saudara pemilu tahun 2024 dapat berjalan secara jujur dan adil. Pada kesempatan yang berharga ini juga saya sekali lagi menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat Kecamatan Lepembusu Kelisoke pada khususnya maupun masyarakat Kabupaten ND pada umumnya untuk bijak dalam menentukan pilihan wakil-wakilnya. Pilihlah orang-orang yang benar-benar peduli kepada masyarakat. Jangan sampai setelah duduk lupa dengan masyarakat yang memilihnya. Saya juga tegaskan kita harus bersepakat bahwa kita semua menolak money politik. Jika perlu, laporkan kepada pihak yang berwajib. PPK dan PPS harus benar-benar mempersiapkan pesta demokrasi tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya karena waktu pelaksanaannya masih lama. Camat Lepembusu Kelisoke mengajak semua komponen harus bersepakat menolak money politik. Selain itu, kepada masyarakat dihimbau untuk bijak dalam menentukan pilihan, jangan memilih wakil setelah duduk lupa dengan masyarakat. Rapat pleno rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutahiran data pemilih sementara sewilayah Kecamatan Lepembusu Kelisoke, jumlah desa sebanyak 14, jumlah TPS sebanyak 27, pemilih aktif sebanyak 4.482 orang, pemilih baru sebanyak 461 orang, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 337 orang, perbaikan data pemilih sebanyak 1.018 orang, pemilih potensial non-KTP elektrik sebanyak 962 orang. RRI Enervinus Fula melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.
RRI Pro 1 ND FM 100,5. Lain